wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil SPBD dengan NIM 254267731 asal PTK Uni Palangkaraya, Fakultas Fikih. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja pada Madrasah Pusat untuk Teknologi Malang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, mari kita sebelum memulai belajar, mari kita baca doa dulu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alni min ibadika sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita absen dulu ya. Absen dulu untuk mengetahui siapa saja yang hadir. Saya panggil ya. Nama Ahmad Hamim, Ahmad Zulfadli, Abdurrahman, Azista Hilwa, Fatimah Rizkimilya, Fatimatul Aulia, Muhammad Zakaria, Muhammad Naufal Akbar. Ya, sudah ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita nanti menyaksikan tata cara sholat, gelar sholat yang kita saksikan di video nanti, betapa pentingnya kita mengetahui tentang sholat dulu ya. Sholat adalah kewajiban bagi setiap orang utama yang sudah akil balik ya. Karena sholat itu adalah perintah yang tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain itu melalui apa? Wahyu, melalui malaikat Jibril disampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat ya langsung Kanjeng Nabi menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimbali oleh Allah, langsung menghadap ya, mendapat perintah sholat 5 waktu ketika Isra dan Mi'raj ya. Sholat 5 waktu itu asal mulanya 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu itu ya. Andaikan 50 waktu kita tidak akan mampu mengerjakan ya. Kok bisa 5 waktu? Ya karena setelah itu Kanjeng Nabi setelah menghadap pada Allah turun bertemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa dapat apa? Dapat perintah sholat 50 waktu. Oleh Nabi Musa disuruh matur kembali untuk mendapatkan keringanan yang sehingga kembali Kanjeng Nabi menghadap pada Allah itu sampai 9 ya, tinggal 5 waktu itu ya. Waktu kemudian masih disuruh minta keringan lagi, tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Menjadilah 5 waktu. Tapi 5 waktu sehari semalam itu pahalanya seperti 50 waktu. Nah, itu ya, maka itu anak-anak untuk sholat 5 waktu harus kita jaga. Betul ya, 5 waktu itu ya. 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? Berapaan waktu? 5 waktu. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Nah, itu waktunya. Tapi dalam sehari semalam kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat. Apa? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, isya, subuh. Nah, sehari semalam kita melaksanakan
17 rakaat. Nah, itu yang perintah yang bisa ditinggalkan ya. Itu perintah yang istimewa. Maka itu kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu merupakan adalah tiang agama ya. Jadi tiang agama, fondasi utama Islam yaitu sholat 5 waktu ya. Maka itu kalau sholatnya waktu itu harus kita dirikan, samanya kita mendirikan agama Islam ya. Jadi aduh ya, karena siapa yang mendirikan sholat 5 waktu samanya dengan merobohkan agamanya. Orang itu bisa dinilai sempurna amal-amal yang lain tergantung sholat 5 waktu. Nah, anak-anak bagaimana? Semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu ya sehari malam? Sudah ya, harus. Nah itu ya, tadi waktu sudah diterangkan ya. Dan nanti untuk syarat rukunnya ya, mari kita bersama-sama menyaksikan di dalam video bagaimana jadi ya. Jadi ada gerakannya ya, ada syarat dan rukunnya biar sholatnya bisa diterima. Karena sholat ini penentu, kalau sholatnya diterima maka amal-amal yang lain juga bisa diterima. Jadi sholat ini menjadikan keterimanya amal-amal yang lain, puasa, haji dan lain sebagainya. Maka itu nanti kita perhatikan bersama dalam video bagaimana caranya takbiratul ihram, cara ruku, ya i'tidal dan lain sebagainya ya. Ada tata caranya ya. Maka itu untuk anak-anak untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini ya. Nanti setelah video kita saksikan maka nanti akan saya beri tugas ya, masing-masing dari kelompok nanti saya beri tugas. Nah, di situ nanti disimpulkan ya apa yang ada di video itu ya. Nah, dan itu perhatikan betul ya apa yang ada di video ini, perhatikan betul. Dan setelahnya nanti juga ada teman kita yang disuruh mempraktekkan sholat, gerakan sholat ya, gerakan sholat bukan hanya sekedar sholat ya, tapi gerakan-gerakannya juga nanti diperhatikan ya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini ya. Tuh. Ada kata-katanya, kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya dibahas. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat, kedua, berdiri berdiam waktu, ketiga, takbiratul ihram, keempat, membaca surat Al-Fatihah, kelima, ruku, keenam, i'tidal, ketujuh, sujud, kedelapan, duduk di antara dua sujud, kesembilan, duduk tasyahud akhir, kesepuluh, membaca tasyahud akhir, kesebelas, membaca salawat Nabi, ke-12, memberi salam, ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat, berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Jadi rukun sholat ada berapa? Ada 13 ya. Yang pertama niat ya. Niat itu tergantung sholatnya ya. Kalau subuh ya niatnya subuh, coba bisa subuh usolli fardhos
Ataini mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Akbar itu ya, itu niat. Kemudian mari niat apa? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ya. Nah, takbiratul ihram ini adalah rukun salat yang keberapa? Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Nah, ya, jadi cara takbiratul ihram ya. Kemudian mengucapkan takbir. Nah, ya, angkat tangan ya. Angkat tangan ini segini ya sampai lurus telinga. Lurus pundak. Nah, ini ya. Jadi jangan Allahu Akbar gini dulu. Kemudian Allahu Akbar. Ya, ngerti ya. Itu takbiratul ihram namanya ya. Rukun kedua, rukun salat yang kedua. Kemudian Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ya. Gak boleh ganti yang lain. Allahul Azim. Gak boleh ya. Jadi Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kok diganti Allahu Rahman. Gak boleh ya. Walaupun sama-sama asma Allah ya gitu. Allahu Akbar. Kemudian berdiri ya bagi yang mampu ya. Jadi berdiri bagi yang mampu. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Ya, tadi rukun sholat ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Setelah takbiratul ihram membaca apa? Doa iftitah. Bagaimana bacanya? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasil inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihi. Nah. Kemudian baca itu tadi doa iftitah ya, doa mulai ya. Kemudian Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. ini ya. Jadi cara setelah ini ya. Ini kayak tadi jangan di atas apa? Pusat, di bawah dada ini ya, kanan begini. Ini ya. Nah, ya, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. kemudian Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Kemudian apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Tadi itu bacaan surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat itu kan ada dua ya, ada fi'li, ada qauli ya. Yang tadi itu yang qauli berbahasa ucapan termasuk takbiratul kemudian baca surat Al-Fatihah ya, dimulai dari bismillah sampai waladolin ya, itu harus jelas ya cara bacanya ya. Nah itu. Kemudian apalagi dari surat Al-Fatihah baca ada surat. kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Ya, ini ruku ya. Rukunya ya. Cara ruku ya. Nah, gini ya ruku ya gini. Gak boleh gini toh ya. Ini toh gak boleh. Jadi harus kira-kira tangan ini sampai pada lutut ya. Megang atau tidak yang penting kira-kira sampai lutut ya. Ini ya. Nah, itu ya. Terus kepalanya juga begini. Gak boleh gini ya. Jangan terlalu gini. Nanti terus itu ruku ya. Kemudian baca apa? Bacaannya ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Rabbiyal azimi wa bihamdi. Bisa ya, 3 kali bisa. Kemudian i'tidal. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, tadi kan ruku ya. Setelah ruku i'tidal. Lah i'tidal ini disunahkan juga mengangkat tangan. Sami ya Allah liman hamidah. Baca tadi itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kemudian apa? sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Ya, nanti ketika sujud apa lututnya dulu ya, jangan tangannya dulu, tangan dulu malah gini ya olahraga ya. Jadi lututnya dulu ditaruh lagi duduk ya, terus kedua nah terus dahi ya, nah itu. Kemudian yang membaca doa ketika sujud ya, tasbihnya sujud subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian duduk dan sujud mari. Nah ini. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki.
Ya. Jadi sujud ini anggota sujud ada tuh 7 apa? Kedua tapak terus kedua jari-jari kaki, kemudian dahi ya. Itu dahi, jadi lutut, ujung kaki, kedua tangan 7 ya, 7. Harus menempel kepada tempat sujud dan ini harus terbuka ya. Nanti kalau sujud ini harus terbuka, nggak boleh jilbaban, jangan sampai nutupi, kuplukan jangan sampai gini ya, nggak boleh, harus terbuka ya. Nah, seperti ini ya. Lagi itu kan nanti bisa nggak sah sujudnya ya. Nggak sah berarti sholatnya malah nggak sah ya. Itu. Terus selanjutnya. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirash dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Ya, itu cara duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun sholat yang ke-9. Nah, cara duduknya yang sunnah adalah duduk iftirash. Artinya iftirash apa? Tadi itu ya. Tadi kaki yang kanan dimasukkan ke kaki yang kiri didudui ya. Terus yang kanan apa? Posisinya jari-jari kaki ke tanah ya, ke bumi gitu ya caranya. Dan selanjutnya lanjutnya dulu. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, baca tadi itu ya, apa ya? Sudah ya. Ya Allah, kemudian selanjutnya ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, jadi tadi kita sampai sujud ya, sujud 2 kali ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke rakaat kedua sama ya, rakaat kedua sama bacaannya ya, yang bacanya. Akbar Allahu Akbar, langsung Fatihah, nggak usah kabirah lagi ya. Nah, kabirah dari Fatihah itu pada rakaat yang pertama saja ya. Dan kalau rakaat kedua langsung baca suratul Fatihah, kemudian baca surat yang sempurna ya, suratnya terserah ya, yang biasa terserah menghafal. Kemudian setelah baca surat ruku ya, ruku ya, seperti tadi itu rukunya sama saja, bacanya sama. Kemudian karena ini salat subuh ya, ada tambahan ya, membaca
kunut ya, kunut ya. Setelah i'tidal rakaat kedua membaca kunut. Bagaimana kunutnya? Allahumma hdini sendiri fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man atait tabarak rabbana ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ilmi wasallam. Kemudian sujud ya, sujudnya 2 kali ya, kemudian sujud 2 kali seperti tadi itu bacaannya ya. Kemudian mari sujud 2 kali tahiyat tasawuf akhir ya. Lah duduk di tahiyat akhir itu adalah termasuk rukunnya duduknya ya, harus dibaca dengan duduk ya. Kemudian membaca tasawuf akhir, bacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah assalamu alaika assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah itu bacaan tasawuf akhir sampai itu ya. Kemudian setelah tasawuf akhir baca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pendeknya, secara pendeknya sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu aja ya. Itu kayak panjangnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu ya baca apa? Yang terakhir baca salam pertama ya. Nah, salam ini ya usahakan pipinya sampai apa ini namanya? Nah ya, tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang pertama ini yang wajib ya. Yang pertama ini yang wajib. Nah, nolennya sunnah ya. Nah, itu tapi ya sunnah ya. Baca salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Kedua assalamualaikum warahmatullahi sunnah ya. Nah, demikian tata cara tadi kita saksikan bersama ya. Untuk selanjutnya setelah ini saya akan beri tugas pada kalian ya. Dibagi 3 kelompok ya. Nah, dibagi 3 kelompok itu ada nanti ada ada soalnya. Untuk itu mohon dikerjakan ya, mohon dikerjakan kelompok 1 ya, kelompok satu ini ya, ini ya, tolong kerjakan ini. Siapa ini? Mau 3, teman 3 ini ya, nah ya. Yes, jadi tolong dikerjakan ya bersama kelompoknya, dibantu temannya, bantu temannya ya. Jadi namanya tulis ya. Itu nama kelompok ya, nama kelompok kelas, nama kelompok ditulis dulu kelas sini ya. Nama kelompok ini, nama kelompok kelas dulu. Nah ini ya. Setelah itu dari namanya tulis nama kelompoknya apa? Harus kelompok 3 ya, kelas berapa? Dari itu. Yes, amin, bantu saja nih ya. Yes, ini saya beri waktu 2 menit. Banyak kan? Pokoknya sudah selesai nanti saya lihat ya. Ayo, jangan, bukan, sudah. Jangan, sudah. Namanya. Kerjakan. Apa? Kerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Ya. Apa ada yang perlu dibantu? Ya. Nih. Ya. Sudah selesai? Alhamdulillah ya. Setelah ini dipresentasikan ke depan yaitu oleh ketua kelompok masing-masing ya. Kelompok pertama untuk kelompok 1 kami mohon maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya. Ayo, boleh 2 orang nggak apa-apa. Ayo, ayo bacakan. Pertanyaannya apa terus dijawab ya. Ayo, ayo. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya
Sebutkan Sebutkan rukun-rukun sholat ya, sebutkan ayo. Rukun. Sebutkan rukun sholat. Niat 2, takbiratul ihram Ketiga. 3, berdiri bagi yang mengampun Terus dalam sholat satu. Ya. fardu. 4. 4, baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Betul ya. Terus 5. 5, rukun. Ruku. Terus 6. 6, Iktidal. Ya betul. Terus 7, sujud di antara dua kali. Terus 8, sujud di antara di antara dua 2 sujud. sujud. Mas. Ya sudah itu saja ya. Terima kasih. Bagaimana ya, betul ya, jawabannya betul. Mari beri tepuk tangan ya, terima kasih sudah. Untuk kelompok 2 selanjutnya, kelompok 2 tolong maju ke depan untuk mempresentasikan. Baca soalannya dulu. Apa itu? Tulislah. Oh ya, bacakan ketika ruku dan sujud. bacaan ruku bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Besok 3 sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, terus salah kedua, praktekkan ruku. Ya boleh ruku, coba kamen ruku kamen ini. Ruku. Masuk, main ruku. Allah. Nah, ya ini gini ya. Ya sudah. Ya betul. Tepuk tangan. Ayo, sudah. Terima kasih. Kelompok 3 selanjutnya kelompok 3. 2 orang saja, 2 atau 3. Nah, 2. Ayo. 1 saja enggak apa-apa. 1 ya 2 saja sudah. Ayo ini. Baca soalnya dulu. Tuliskan syarat wajib sholat. Nah, tuliskan syarat wajib sholat. Ayo jawabannya. Islam, balik, akal. Ya, berarti syarat apa? Tujuan sholat adalah beragama Islam, balik, akal. Ya, itu ya. Ya betul. Kemudian ini apa ini? Tuliskan Doa kunut. Ya. Nah, bacakan doa kunut. Allahumma ini Iman halal maaf ini iman halal ini iman halal baik ini ini syadromat kodai katak bilayah halal innahu layadillu man walai walayadisu man halal Rabbana wa ta'ala alhamdu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, terima kasih. Betul, tepuk tangan. Nah, terima kasih ya. Nilainya 100 semuanya ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian langsung praktek. Alhamdulillah melalui jawaban tadi sudah benar semua, berarti sudah paham semua ya. Untuk itu biar tambah semangat, lihat semuanya, mari tepuk salat. Salat subuh, rakaat, salat maghrib, salat isya. 4 rakaat. Alhamdulillah Mas Hadi. Untuk selanjutnya kami mohon untuk mewakili teman-teman ya, adik anak Zakaria untuk mewakili praktek sholat subuh ya. Ya, silakan maju ke depan ayo. Yang lain perhatikan ya, perhatikan. Nah, perhatikan. Sholat subuh. Dari Usoli ya, ayo. Usoli, bentar. Ayo Usoli.
Rahmatan Takbiran tidak lagi ada alillah ta'ala Allah Kabira walhamdulillah Kabira wa subhanallah Bukrata wa asila Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal azim Bismi Allahu bihamdihi Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min shay'in Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Alhamdulillah samawati wa fil ardi wa ma syi'ta Allahumma tini. Makin syarana. Sallallahu sujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Nah, kami ucapkan pada Zakaria telah mempraktekkan sholat alhamdulillah gerakannya tadi sudah betul, roko sudah baca-bacanya ya. Nah, untuk soalnya sudah kembali ke tempat lagi, masih kembali lagi. Untuk selanjutnya ada PR ya. PR bagi kalian berarti dikerjakan di rumah ya. Untuk selanjutnya ya tentang sholat sunnah ya, sholat duha kena ya, gitu ya, sudah ya, terima kasih, paham ya. Nah, sholat 5 waktu dikerjakan ya, tiap hari semalam 24 kali ya. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.